Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan bagian kedua daripada analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Untuk membaca hasil output daripada SPSS, kita mulai dari deskriptif statistik. Di sini menjelaskan nilai rata-rata dan standar deviasi setiap variabel. Jadi ini merupakan suku equity ratio. Rata-ratanya adalah 0,00016 dan standar deviasinya adalah 0,001. Begitu selanjutnya untuk variabel dummy yang lain. N merupakan jumlah data yaitu 30. Nah, di tabel selanjutnya kita bisa melihat nilai koefisien korelasi dan signifikansi masing-masing variabel tersebut. Di sini dihubungkan antara suku equity ratio dan abnormal return suku. Inilah nilai koefisien korelasinya 0,014. Dan selanjutnya sama. Tabel selanjutnya adalah model summary. Di sini bisa kita lihat nilai R square-nya 0,089, artinya 8,9% kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Selain itu, di sini kita bisa lihat juga nilai F hitung dan nilai signifikansi F-nya. Ketentuannya adalah kalau nilai signifikansi F change-nya atau signifikan F-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Jadi seluruh variabel X berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Karena di sini nilai signifikannya adalah besar dari 0,05, artinya keputusannya seluruh variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Cara lain untuk menentukan pengaruh simultan adalah dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel. Ini nilai F hitungnya 0,468, tinggal dibandingkan aja nilai F tabelnya berapa, termasuk ke wilayah penerimaan HA atau penolakan HA. Untuk melihat nilai F hitung juga bisa melalui tabel ANOVA. Di sini sama aja. Ini nilai F hitung, ini nilai F hitung juga, jadi sama-sama 0,468 dan signifikansinya juga sama. Selanjutnya di tabel koefisien kita bisa menentukan persamaan regresi berganda kita berdasarkan nilai betanya. Jadi ini betanya, kita bisa buat nilai persamaan regresi berganda di mana Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah beta 2 dummy 1 ditambah beta 3 dummy 2 ditambah beta 4 dummy 3 ditambah beta 5 dummy 5. Nah, cara menentukannya adalah dari nilai unstandardized beta ini. Jadi tinggal kita tulis aja Y sama dengan, karena nilai awalnya minus 0,872. Karena koefisien daripada suku equity ratio adalah positif, maka ditambah 1406,295 untuk nilai X1 ditambah selanjutnya 0,767 X2 ditambah bukan X2 tapi dummy 1 karena variabel dummy 1 ditambah 0,727 dummy 2 ditambah 1,390 dummy 3 dan ditambah 0,744 dummy 4. Ini merupakan persamaan regresi berganda untuk melakukan proyeksi terhadap variabel Y-nya. Nah, sekarang selain bisa menentukan rumus regresi berganda, kita juga bisa menentukan pengaruh parsial antara variabel X
dan variabel Y. Jadi dilihat berdasarkan nilai T hitung atau nilai signifikansi T-nya. Cara mengambil keputusannya sama seperti uji F. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Karena di sini tidak ada satupun, bisa kita lihat tidak ada satupun variabel X dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, semuanya lebih besar daripada 0,05. Jadi kita bisa langsung tahu tidak ada satupun variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Kita juga bisa menentukan pengaruh variabel X terhadap variabel Y masing-masingnya berdasarkan perbandingan nilai T hitung dan T tabel. Tinggal dilihat di T tabelnya berapa dan ditentukan apakah terletak di penerimaan HA atau penolakan HA. Nah, jadi gimana kalau misalnya uji simultannya tidak berpengaruh dan uji parsialnya juga tidak berpengaruh? Apakah penelitian ini tetap bisa dilanjutkan? Jawabannya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada salahnya kalau variabel kita tidak berpengaruh secara signifikan, baik parsial maupun simultan, asal sudah melalui asumsi klasik sebagai syarat terpenuhinya asumsi Bayes linear unbiased estimator di dalam analisis regresi berganda dengan menggunakan metode ordinary least square. Jadi tidak apa-apa ya kalau tidak berpengaruh, jangan dipaksakan variabelnya harus berpengaruh. Jadi itulah yang terjadi pada kenyataannya. Yang kita jelaskan selanjutnya adalah kita balik lagi ke teori dan balik lagi ke dalam sampel penelitian. Kenapa nih variabel X-nya nggak berpengaruh terhadap variabel Y yang sudah diprediksi sebelumnya? Kita harus explore lagi, lihat datanya kembali, kira-kira di mana salahnya, dan itu harus dijelaskan. Selanjutnya, kita bisa lihat ke bawah. Ini merupakan grafik untuk melakukan uji normalitas nantinya. Jadi kalau kita melihat grafik ini kurva normalitas. Batang-batangan ini seharusnya mengikuti daripada garis yang hitam ini kurva normalitasnya. Karena ini sifatnya bias, kita masih bisa belum menentukan apakah data kita normal atau enggak. Jadi makanya diperlukan uji Kolmogorov-Smirnov. Mirip kalau di Evius namanya Jarkibera, kalau di sini Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan nanti datanya normal atau enggak. Nah, kita balik lagi setelah kita bisa menentukan pengaruh simultan dan parsialnya, kita bisa melakukan uji asumsi klasik. Ada dua uji asumsi klasik yang bisa langsung kita tentukan di dalam hasil output SPSS. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilihat dari tabel koefisien dengan nilai statistik variance inflation factor. Jadi sama ketika kita melakukan regresi berganda di Evius, pada data cross section ada nilai VIF-nya. Di SPSS juga ada nilai VIF-nya. Nah, bisa dilihat seluruh nilai VIF itu kecil dari 10. Jadi batas nilainya adalah 10. Di atas 10 dianggap variabelnya itu harus dihilangkan di dalam penelitian karena memiliki korelasi dengan variabel X yang lain. Biar lebih jelasnya, nanti lakukan aja analisis korelasi antar variabel X. Nah, sekarang kita sudah tahu tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data. Kenapa? Karena seluruh nilai VIF pada tiap variabel itu sudah lebih kecil daripada 10. Uji selanjutnya yang bisa langsung dilakukan adalah uji Darwin-Watson atau uji autokorelasi dengan menggunakan nilai Darwin-Watson. Nah, di sini kita lihat nilai Darwin-Watson-nya adalah 2,941. Untuk menentukan terjadinya autokorelasi atau tidak, kita harus tahu nilai Darwin upper dan Darwin lower. Darwin upper sesuai namanya upper itu atas, jadi batas atas. Autokorelasi tidak terjadi ketika Darwin-Watson yang kita miliki itu lebih tinggi dibandingkan Darwin uppernya. Jadi ini Darwin-Watson-nya 2,9. Ini tabel untuk menentukan DU/DL-nya.
Sekarang kita harus tentukan dulu berapa banyak data kita. Data kita adalah jumlahnya 30. 30 dengan jumlah variabel X-nya kita lihat lagi. Nah, di sini di tabel koefisien, coba lihat variabel X-nya. Ada suku equity ratio, kategori AAA, A+, A, dan BBB. Jadi seluruh variabel jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel X. Karena itu kita lihat jumlah data 30 pada jumlah variabel 5. Untuk melihat jumlah datanya bisa nanti ke atas, tinggal lihat jumlah N-nya aja 30. Nah, jadi nilai Darwin lower-nya adalah 1,14 dan Darwin upper-nya adalah 1,73. Sekarang kita balik lagi ke dalam nilai Darwin Watson-nya 2,9. 2,9 itu lebih tinggi dibandingkan Darwin upper-nya 1,73. Jadi keputusannya adalah tidak terjadi autokorelasi pada penelitian kita. Nah, 2 uji asumsi itu bisa dilakukan. Selain itu, kita harus melakukan uji tambahan, yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji heterokedastisitas. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan data kita normal atau enggak daripada grafik normal ini, titik-titiknya harus mengikuti garis lurus, baru dikatakan datanya normal. Data normal ketika setiap data itu mendekati nilai rata-ratanya. Nah, sebenarnya uji heterokedastisitas juga bisa dilakukan dari melihat grafik ini, setiap variabel. Artinya, sebaran data harus dari sumbu 0 ke sumbu yang ujung yang di sini. Intinya datanya harus menyebar. Karena heterokedastisitas adalah sebaran data yang tidak sama. Yang harus dipenuhi adalah sebaran data sama atau homokedastisitas. Karena ini sifatnya persepsi, kita tidak bisa mengambil keputusan yang jelas, karena itu kita lakukan pengujian kembali, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas dan uji Glasser untuk heterokedastisitas, yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Demikianlah untuk bagian kedua, penjelasan regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.